Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terobos lampu merah, bus tabrak pikap di jalur selatan Pati, 1 orang tewas. 70 ekor sapi ongole berjalan gagah di jalan kota dalam pawai sapi di Jatinom, Klaten. Ramaikan tradisi Gogo Kali, warga berebut ikan di saluran irigasi Kalianyar, Purwokerto. Jelang pilkada serentak pada November mendatang, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar apel kesiagaan pengamanan. Akan ada 11.000 personil pengamanan gabungan yang bertugas selama berjalannya pilkada serentak. Di halaman pendopo Sipanji, Pemkab Banyumas, upacara apel siaga diikuti 11.000 personil gabungan dari perangkat pengamanan daerah. Usai apel, Bupati memeriksa kesiapan personil dan peralatan yang mendukung kelancaran proses pilkada serentak. Belasan ribu personil lintas dinas mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Perhubungan dipastikan siap jelang pilkada serentak. Mereka akan diterjunkan ke semua wilayah kecamatan dan desa, terutama saat hari pencoblosan pada 27 November mendatang. Kabupaten Banyumas itu siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak besok di bulan November tanggal 21. Semua dinas saya pastikan personil, sistem sama peralatannya siap. Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, kemudian perhubungan, Babesbang, semua dinas harus siap. Saya nanti akan cek satu persatu mingguan kesiapannya sampai sejauh mana. Itu satu. Nah, di Klaten ada puluhan sapi yang memadati jalan kota. Mereka meramaikan pawai yang jadi bagian dari tradisi daerah setempat. Selain itu, ada juga gejok lesung, alat penumbuk padi yang jadi alat musik, membuat warga jadi berjoget. Puluhan sapi berukuran besar berjalan gagah di jalan utama Kecamatan Jatinom, Klaten, Selasa sore. 70 ekor sapi jenis peranakan Angole milik peternak setempat memeriahkan pawai sapi. Mereka berjalan dari Pasar Hewan Jatinom lalu melewati Pasar Gabus dan kembali menuju Pasar Hewan Jatinom. Dengan rute sepanjang 1 km, ternyata pawai sapi mencuri perhatian warga. Pawai sapi dipilih karena Kecamatan Jatinom menjadi salah satu sentra peternak sapi. Bagi warga, sapi digunakan untuk memajak sawah dan kotorannya dipakai untuk pupuk kandang di sawah. Jatinom pusat peternakan sapi, Mas. Jadi di sini itu mayoritas yang tidak punya sapi cuma kelurahan Jatinom karena perkotaan tempatnya. Semua dari Bonyokan sampai 17 desa itu warga itu mesti punya sapi dan kambing. Ya, karena sapi ini untuk warga di sekitar itu untuk pupuk, Pak. Kotorannya untuk pupuk dan sapi ini untuk nggaru untuk pupuk juga. Selain pawai sapi, ada pun pentas seni gejok lesung. Sebanyak 8 kelompok menunjukkan kebolehan dalam bermusik dengan menggunakan alat penumbuk padi ini. Tak sedikit warga yang terbawa suasana lantunan musik hingga ikut berjoget. Seluruh rangkaian pawai sapi dan gejok lesung ini adalah tradisi sebar apem Yakawiyu di wilayah setempat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan warga memadati saluran irigasi Kalianyar di Kutoarjo, Purwokerto. Mereka mencari ikan dalam tradisi tahunan Gogo Kali. Irigasi Kalianyar Desa Semawung Daleman, Kutoarjo, Purwokerto dipenuhi warga. Mereka membawa berbagai alat tangkap mulai dari serok, jala, jaring hingga tangan kosong untuk menangkap ikan. Setelah pintu air dibuka, warga langsung berburu beragam ikan. Ada nila, gabus, lele, hingga berbagai ikan bersisik lainnya. Tidak hanya warga setempat, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat dari luar desa, seperti Midun. Alhamdulillah banyak. Sering Pak cari ikan di sini Pak? Enggak, cuma 1 tahun sekali ini. Baru kali ini saya. Pak, kenapa setahun sekali di sini Pak? Ya ada pemurasan, pembersihan itu, bendungan.
Ya lumayan lah, buat lauk adalah cukup lah, penting lah. Sering mengikuti acara seperti Mas? Setiap tahun pasti saya ngikutin Nah, di sini. tadi dapat ikannya apa tadi Mas? Ya ikan putihan seperti melem, kating, ada yang dapat ilak, gabus, lele, ada banyak ikan sini Mas, semua ada. Kegiatan ini sebagai bagian dari pembersihan irigasi yang dipasok dari Waduk Wadas Lintang. Pintu air dibuka secara rutin setahun sekali untuk membersihkan endapan lumpur di kantong air irigasi. Masyarakat untuk ikut serta di sini karena ingin mencari ikan, istilah kami jadi untuk pesta rakyat sekalian ini Pak. Pas 17-an kita semangat untuk membuka air biar masyarakat mencari ikan. Warga yang hadir terlihat menikmati tradisi gogoh kali. Tidak hanya orang dewasa, kegiatan ini juga diikuti oleh anak-anak dan lansia. Ikan yang didapat oleh warga untuk dikonsumsi dengan keluarga. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. Apakah Anda pernah mencicipi blegong? Jika belum pernah, coba deh datang ke Brebes. Karena jika blegong digoreng dengan bumbu rempah-rempah, rasanya akan terasa lebih gurih dan empuk ketimbang ayam goreng. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Ini namanya blegong, hasil dari perkawinan silang antara bebek jantan dan mentok. Kalau di Brebes, blegong dijadikan makanan khas yang nikmat. Sebelum digoreng, blegong terlebih dahulu diungkep selama 2,5 jam dengan bumbu rempah-rempah menggunakan tungku agar rasanya gurih dan manis. Setelah dagingnya empuk, blegong kemudian digoreng hingga kering. Sebagai pelengkap, blegong disajikan dengan sambal pedas dan juga lalapan seperti kubis dan timun. Sambal yang disajikan dibuat langsung saat ada pembeli. Yang dibersihkan, setelah dibersihkan direbus hingga 2,5 jam menggunakan rempah-rempah sama bumbu halus. Mbak, dalam penyajiannya kan tampak sederhana ya Mbak, kayak masakan desa gitu Masakan ya. Kenapa sih kampung. Mbak ambil konsep seperti itu? Ya biar punya ciri khas sendiri aja. Oh gitu, memang kayak ambil konsep yang sederhana gitu. Iya, biar nggak terlalu rumit. Menurut Heru, pelanggan asal kota Tegal, rasa blegong itu lain daripada yang lain. Gurih, renyah, dan empuk. Apalagi makannya dengan sambal. Ngebayanginnya aja bikin perut keroncongan. Renyah, gurih, empuk, pokoknya top, luar biasa. Untuk sambalnya sendiri Pak, menurut Mbak Heru? Sambalnya top markotop. Pokoknya enak semua, silahkan ditunggu. Lokasi warung makan ini cukup terpencil di Desa Lembarawa, Brebes dan hanya beroperasi mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Untuk satu porsi blegong lengkap dengan nasi sambal dan lalapan dibanderol seharga Rp35.000. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.